nikmat-nikmat tersebut kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan taklim ataupun pengajian. Mudah-mudahan niat dan langkah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga amal-amal ibadah kita yang wajib ataupun yang sudah kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini telah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk membersihkan waktu, marilah kita dengarkan apa yang nanti akan diajarkan oleh guru kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini ilmu guru kita yang diberikan nanti bisa bermanfaat untuk kita jalankan sehari-hari. Untuk membersihkan waktu, marilah kita dengarkan oleh guru kita, yaitu Bapak Al-Ustaz Haji Zainal Arifin waktu dalam kami bersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asmaul husna. Bismillahi badana walhamdulillah
aibina wastur ala uyubina wajdur ala nuqsanina warfa darakatina wazinna ilman nafi'a warisqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qaribna an syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran minal muna baligh maqasidana wa qadi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiris zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat sesepuh yang ada di wilayah RT 01 RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, wabil khusus Ketua Majelis Taklim Mushola Al-Hikmah beserta jajaran kepengurusannya serta beserta jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang istiqomah ngajinya, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, saya selalu menghimbau, mengajak kepada para jamaah untuk selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih mencurahkan beberapa rahmat hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini, kita dapat berkumpul di tempat ini, kita dapat menggerakkan anggota badan menuju tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu perintah atau satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat isya berjamaah
dan dilanjutkan dengan tolabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ini kita diaku oleh Rasulullah termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini. Kajian kita malam hari ini saya akan melanjutkan membaca kitab Tubabul Hadis. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah memasuki bab yang ke-20. Bab yang ke-20 ini menerangkan tentang keutamaan istighfar. Apa judulnya? Keutamaan istighfar. Dan istighfar itu apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ishruna. Adapun bab yang ke-20 ini menerangkan fi fadilatil istighfari, menerangkan tentang keutamaan istighfar. Istighfar ini adalah salah satu perintah dari Allah, karena kita sebagai manusia ini secara jujur tingkah laku kita, omongan kita masih jauh dari kebenaran. Jujur, nah secara jujur setiap hari kita ini kalau dinilai antara yang baik dengan kejelekan kita, ini masih banyak jeleknya. Betul apa betul? Kurangnya sama tambahnya, kira-kira ini kita banyak tambahnya apa banyak kurangnya? Banyak kurangnya. Nah, untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, ini kita harus banyak-banyak baca istighfar. Nah, makanya istighfar ini penting, jangan sampai disepelekan, karena kekurangan kita banyak. Ya, kekurangan kita ini sangat banyak, makanya harus sering-sering banyak baca istighfar. Yang penting kita ini
banyak-banyak baca istighfar. Minimal itu habis sholat tuh minimal 3 kali. Kalau sholatnya genep 5, berarti 3 kali 5 berarti berapa? 15 kali. Itu kalau sholatnya genep 5. Kadang-kadang sholatnya gak genep 5. Ada yang sholatnya masih belum genep 5 ada? Masih ada? Nanti lagi ya, itu kalau sholatnya genep 5, itu istighfarnya baru 15. Padahal minimal kita ini minimal pada tidak baca istighfar itu minimal 100 kali minimal. Jangan kurang dari 100 sombong namanya, kayak gak punya kayak gak punya kekurangan, kayak gak punya kesalahan. Istighfar itu minimal 100 kali sehari minimal itu. Ya, karena maksimal tidak usah nggak terbatas. Semakin merasa banyak salahnya, semakin merasa banyak kekurangannya, semakin merasa banyak yang harus dibenari, ya harus banyak-banyak istighfar. Itu karena hanya dengan istighfar itulah kemampuan kita menebus kesalahan kepada Allah. Allah mau dibawakan kopi, Allah nggak butuh kopi. Allah mau dibawakan duit, Allah nggak butuh duit. Ya kan? Allah itu hanya butuh hambanya, itu hanya baca istighfar. Tuh, ya, makanya istighfar tuh boleh, tidak harus habis sholat aja. Ini kita baca istighfar habis sholat aja. Itu aja kadang-kadang kalau mau, kadang-kadang assalamualaikum, assalamualaikum langsung jablas istighfar. Kagak, doa kagak, kan sombong namanya. Kok salah kita banyak kok, kekurangan kita banyak kok. Baca istighfar kagak mau. Nah, salah satu keutamaan istighfar ini adalah untuk menutupi kekurangan kita. Gitu. Mari kita baca ada apa fadilah istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah likulli da'in dawaun. Likulli da'in, setiap penyakit, dawaun itu ada obatnya. Semua penyakit yang ada ini sudah disiapin obatnya. Apapun penyakitnya, ini ada obatnya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Sakit apapun ada obatnya. Yang satunya bikin bingung penyakit corona, betul obatnya. Apa nggak ada? Ada obatnya. Likulli da'in dawaun, kata Rasul. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunubi al istighfar, kata Rasul. Obatnya dosa, ya, obatnya dosa. Orang yang banyak dosa, maksudnya ini orang yang banyak dosa itu diibaratkan adalah orang yang punya penyakit. Jadi kalau kita banyak dosa, ini akan mengakibatkan penyakit. Adapun obatnya orang yang banyak dosa ini adalah al-istighfar, yaitu membaca istighfar. Paham? Jadi kalau kita banyak dosa, kita banyak salah, ini akan jadi penyakit. Kok bisa Pak? Penyakit apa? Penyakit hati yang sulit diobati, ini penyakit hati. Kalau penyakit periang panas, minum bodrek selesai. Pilek, minum Mexagrip selesai. Tapi kalau penyakit hati ini sulit diobati kalau kita tidak banyak-banyak baca istighfar. Penyakit hati itu penyakit apa? Penyakit angkuh, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit serakah. Ya, ini kan penyakit itu namanya. Ya,
Islam tidak mengajarkan supaya kita itu iri dengki. Justru kalau kita sudah dimasuki iri dengki serakah, ini akan sulit diobati. Hati kita sudah dikuasai penyakit seperti itu, obatnya hanya satu, yaitu istighfar. Termasuk penyakit-penyakit saat ini yang sulit disembuhkan, termasuk corona ini, kalau kita nggak banyak istighfar kepada Allah, maka tidak akan hilang dari bumi Indonesia. Makanya harus banyak istighfar sekarang. Introspeksi diri, jangan saling menyalahkan. Tidak ada gunanya untuk saling menyalahkan, tetapi mari kita bersama-sama introspeksi diri, kembali kepada diri kita masing-masing untuk berlomba-lomba mendekat kepada Allah dengan berbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur. Sesungguhnya Allah ini adalah yang maha pengampun. Apapun dosa kita, gak usah pesimis. Pak, kalau dosanya banyak, Pak, kalau dosanya gede, apakah diampuni oleh Allah? Diampuni kalau kita mau baca ya, tapi ya ditambah sholat dan istighfar kenceng, sholatnya kagak disangka juga bohong. Ya, istighfar astagfirullahaladzim, suruh sholat nanti dulu, ya sengaja bohong kalau begitu. Ya, ini jadi kalau selama kita tobat, kita benar-benar kita ini ingin diampuni Allah, sholat dikerjakan, istighfarnya kencang, pasti akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi apa faedahnya istighfar? Yang pertama yaitu bisa jadi obat daripada segala penyakit. Karena penyakitnya orang itu diawali dari banyak dosa, banyak kesalahan. Makanya kalau kita sudah banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, maka Allah akan murka kepada kita ya, dengan menurunkan beberapa macam bala, beberapa bencana. Maka kita harus taubat, ya, banyak baca insya Allah kalau semua orang Indonesia ini banyak taubatan nasuha, taubat yang benar-benar introspeksi, menutupi kekurangannya, yang merasa salah harus dibenerin. Nah, insya Allah akan mengangkat kasus yang sangat berat ini. Tapi kalau tidak pada sadar, ya, yang jadi pedagang nakal, yang jadi pegawai korupsi, yang jadi karyawan ya tidak mau jujur. Nah ini nanti akan terus karena Allah sudah menurunkan aturan-aturan yang benar, kita tidak mau melakukan dengan benar, maka Allah akan murka dengan sesuatu. Yang kedua, hadis yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyatun. Setiap sesuatu, likulli syai'in, setiap sesuatu hilyatun itu ada hiasannya. Wa hilyatun dunub, ada penghiasannya dosa. Al istighfar itu baca istighfar. Itu ya, maksudnya apa? Maksudnya semua manusia ini tidak ada
yang tidak dosa. Semua manusia tidak ada yang tidak punya kesalahan. Pasti manusia itu punya kesalahan. Pasti manusia itu punya kekurangan. Nah, kekurangan ini memang itu ya memang manusia harus begitu. Gak ada manusia bersih, gak ada. Ya, siapapun dia, ya tetap namanya manusia itu ada 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 dosa, karena itu hiasannya. Manusia kok nggak punya dosa, nggak macet, nggak pantas. Ya, manusia nggak punya dosa, nggak pantas. Tapi kalau begini ya jangan dihiasi dosa semuanya. Ya nggak boleh, ya nggak boleh. Artinya kegiatan kita sehari-hari itu kalau masih kurang, masih dosa, wajar. Ya, makanya kata orang Jawa, manusia itu namanya menungso. Menungso itu katanya menus-menus kakean dosa. Itu bahasa Jawanya begitu. Manusia itu memang banyak kesalahan, ada kesalahan. Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan, kata Rasul. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau nggak pernah salah, nggak pernah lupa, nggak manusia namanya. Namanya malaikat. Karena malaikat ini makhluknya Allah yang nggak pernah selalu taat sama Allah. Tapi kalau manusia kadang-kadang ya taat, kadang-kadang ya apa? Cakap gitu kan? Manusia biasa. Begitu itu. Al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang kalau lagi rajin ya, rajin ke mushola. Kalau lagi males, walaupun disuruh kayak apapun dia nggak mau datang. Itu manusia kan biasa begitu itu. Cuma kita ini harus berusaha antara tambah dan kurang, harus banyak tambahnya. Jangan banyak kurangnya, apalagi semakin tuan. Semakin tua harus semakin tambah baiknya, jangan semakin tambah kurangnya. Udah tua kok masih gak kapok-kapok aja, masih gak puas-puas saja. Suruh ke mushola seminggu sekali datangnya. Nah ini mah gak ada tambahnya kalau begitu. Ya, naik turun wajar. Ya tapi turunnya jangan dalam-dalam. Ini rajinnya 2 hari, malesnya 2 minggu. Ya gak ibah namanya begitu itu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Nah kalau ada ya kita harus berusaha supaya jangan sampai begitu. Karena manusia itu rata-rata ya ada tambah, ada turun. Cuma antara tambahnya dengan turunnya jangan banyak turunnya. Itu harus berusaha. Ya harus berusaha. Jangan sampai kita ini tidak ada usaha-usaha. Itu loh. Jamaahnya maghrib isya rajin, cuma antara subuh, zuhur, asar gak sholat. Ya sama aja begitu itu. Ya jangan sampai seperti itu. Kita berusaha supaya apa? Supaya kita tetap bisa istiqomah. Paham ya? Nih, jadi kalau kita lagi dosa, ajar dengan manusia itu punya dosa. Tapi jangan sengaja dengan memperbanyak melakukan dosa. Yang ketiga, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farran minaz-zahfi. Kata Rasul, man istaghfara, man siapa saja orangnya istighfar yang memohon ampun kepada Allah, ya sudah dikatakan man, ini siapa saja orangnya yang mau memohon ampun kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa saja orangnya yang mau memohon ampun kepada Allah, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Ya siapa saja.
Makanya kemarin ini ya, kalau lihat film yang santak itu kemarin kan ada orang yang jahat itu yang suka membunuh orang, tanya, saya sudah membunuh banyak orang, kalau saya tobat, tobat saya diterima apa tidak? Ada kiai yang ditanya begitu, ada jamnya kalau kiai sana itu, oh kamu bisa terlalu banyak, nggak diampuni, malah dibunuh sekalian kiai dengan karena gara-gara ditanya tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal kalau kita ini ya memohon ampun dengan membaca istighfar kepada Allah, dosa kita segede apapun, kalau kita benar-benar taubat, kita benar-benar mau minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan memberi ampun. Innallaha ghafurur rahim. Itu Pak. Kalau Allah aja memberi contoh seperti itu, masa kita manusia ada orang minta maaf kita nggak ampuni? Kadang-kadang kita kan gengsi, kadang nafsu kita kadang udah terlalu emosi. Kita punya masalah sama tetangga, kita punya masalah sama teman, kita punya masalah sama saudara. Sudah mohon maaf, minta maaf loh, nggak diampuni dengan keterlaluan. Ada orang sudah mohon ampun juga diampuni. Ya, karena waktu sudah terlanjur jengkel, itu manusia itu begitu. Padahal Allah memberikan contoh seperti itu. Dosa segede apapun, kalau masih mau minta ampun, baca istighfar, maka Allah akan mengampuninya. Apapun dosa. Sampai di sini katakan wa in kana farran minas sahfi, walaupun orang itu lari dari medan perang atau dikatakan pengkhianat. Ya, walaupun dia seorang pengkhianat kan orang yang keluar dari barisan. Dalam Islam walaupun dia itu murtad kan keluar dari agama Islam, tapi kemudian dia taubat kembali dengan benar-benar taubatnya, minta ampun kepada Allah, maka Allah juga tetap akan mengampuni dosanya. Ketika itu diampuni, selanjutnya bagaimana? Ya selanjutnya ya tergantung dia mau benar apa enggak. Kalau enggak benar lagi ya dihitung lagi dosanya. Ya buka lembaran baru lagi. Itu. Makanya orang ini harus selalu waspada ya sampai akhir hayat, mudah-mudahan dia bisa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya wal mursalin. Siratal anbiya wal mursalin. Salli wa sallim daiman ala bada. Salli wa sallim daiman ala bada. Wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kita nggak usah pesimis jadi orang itu, tetap optimis apapun ya kesalahan kita. Kalau kita memang sudah benar-benar taubat, minta ampun pada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Makanya setiap sholat itu kenapa kok harus ada baca istighfar? Karena untuk tadi itu barangkali kita tidak sengaja tadi kita melakukan kesalahan dan habis sholat itu habis dosa kita diampuni oleh Allah. Setelah istighfar ya tergantung kita, sholat kita nanti gimana lagi. Kalau kita melakukan kesalahan lagi ya habis sholat baca istighfar lagi gitu.
Penting itu istighfar habis sholat itu. Ya, kalau nggak penting, ya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, para kiai dulu ya tidak mengajari seperti itu. Ini kan tinggalan para ulama, tinggalan para kiai. Ya, supaya kita nggak males bikinnya bareng-bareng. Ya, jangan sampai assalamualaikum, salaman langsung jablas, ya, pergi kabur. Nah ini kan namanya kita kayak gak punya kesalahan, kayak gak punya kekurangan. Padahal kekurangan kita banyak, kesalahan kita banyak. Untuk menutupi itu hanya dengan memperbanyak baca hadis yang keempat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in ada bil yaumi sab'ina marratan. Ma asarra tidak tetap, tidak jadi tetap. Man siapa orang istighfar yang membaca istighfar. Wa in ada dan walaupun dia mengulangi fil yaumi setiap hari sab'ina marratan 70 kali kesalahan. Artinya apa? Misalnya ada orang setiap hari melakukan kesalahan yang diulang-ulang sampai 70 kali kesalahan, ya, tetapi kalau dia membaca istighfar maka tetap Allah akan mengampuni dosanya. Ya, misalnya habis isya ini tadi sudah sholat, sudah baca istighfar, habis ngaji malah maksiat, kan bisa lagi tuh. Ya, besok habis subuh istighfar lagi, ya tetap diampuni dosa. Ini keutamaan istighfar. Karena ya ada itu ceritanya orang itu, ya begini nih habis sholat gitu kan, ya sholat berjamaah, ya wiridan gitu, habis isya ya ke tempat karaoke, ya mabuk-mabukan, minum, ya sama PK gitu kan, melakukan kesalahan lagi, ya besoknya subuh sholat lagi. Ya seperti itu tetap itu hitungannya masih ada hitungan yang harus diperhitungkan. Ya, masih ada yang diperhitungkan. Tetap Allah akan mengampuni dosanya. Ya cuma tadi itu kalau karaoke-nya sejam, istighfarnya baru 5 menit kan gaibah. Gaibah kan itu. Misalnya kan kalau kita melakukan maksiat sejam, ya istighfarnya 1 jam. Berapa ribu itu kira-kira? Ya nanti hitung aja. Kita supaya imbang, ya supaya imbang. Jangan sampai kita nggak imbang, maksiatnya sejam, apanya istighfarnya hanya 10 menit, kan nggak imbang. Mestinya kalau pengen imbang, ya harus disamakan. Jangan sampai tidak disamakan. Karena kalau kita masih mau baca istighfar, walaupun kesalahan kita sering kita lakukan berkali-kali, tetap Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini termasuk fadilah istighfar, keutamaan istighfar. Makanya jangan males baca istighfar. Ya, kalau kita setiap melakukan kesalahan ya langsung istighfar, tidak usah tunggu habis sholat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dunubi ghafarallahu lahu wa walaha kafaratun. Kata Rasul, man istaghfara, siapa saja orangnya yang mau memohon ampun dengan membaca istighfar ba'da dunubi, setelah melakukan dosa. Ada orang melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian dia mau baca istighfar. Ma
adalah sebagai kafarat, sebagai tebusan. Jadi tebusan dosa ini adalah istighfar. Kan enteng toh, nggak harus keluarin modal duit banyak. Coba kalau mencuri dihukum 3 bulan, mencuri ayam hukum 3 bulan, pengen keluar harus siapin duit 10 juta minimal. Kalau salah dengan Allah cukup dengan istighfar. Enak kan? Enak kan? Dulu enaknya kadang-kadang baca istighfar kepada males. Ya, makanya minimal jangan kurang dari 100. Syukur bisa 1000, syukur bisa 5.000, syukur bisa 10.000. Karena apa? Barangkali masa lalu kita ini ya bisa tertutup dengan istighfar kita. Semua orang punya masa lalu, tapi gak usah dipikirin masa lalunya. Udah begitu aja udah. Tapi mari kita tutupi dengan banyak baca istighfar. Itu ya, dulu sholatnya belum mau, udah gak usah dipikirin, baca aja istighfar sekarang yang banyak. Kan gitu. Dulu masih sering ngantemin orang, udah gak usah dipikirin, sekarang banyak-banyak istighfar. Dulu masih sering bohongin orang, udah gak usah dipikirin, sekarang banyak-banyak baca istighfar. Itu ya, ini istighfar penting. Pokoknya pesan saya jangan kurang dari 100. Jangan kurang. Kalau masih kurang 100 namanya masih saya katakan orang sombong. Dan sehari kok kurang dari istighfar 100 namanya sombong. Kayak gak punya kesalahan, kayak gak punya kekurangan, kayak gak punya dosa. Ya, kapan Pak waktunya terserah. Dibagi misalnya habis sholat, kalau 100 ya bagi 5 minimal ya, habis sholat ya 20 kali. Syukur-syukur bisa habis sholat 33, dan 33 kali 5 kan lumayan. Ya, istighfar 33 kali kan gak ada 5 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Silakan dibaca yang banyak istighfar, karena kita ini sudah memasuki akhir zaman. Banyak adab yang diturunkan Allah di muka bumi ini karena manusianya sudah banyak yang lupa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar kita diselamatkan Allah. Amin Allahumma amin. Kan gitu. Ya, karena adab kalau udah turun kan gak pilih-pilih. Ya, ada banjir, kan gak pilih-pilih ya, yang sholat ya kena, yang gak sholat. Nah, kan gitu. Makanya kita mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zamannya sudah seperti ini. Ya, orangnya sudah susah diaturnya. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak introspeksi diri, nah nanti kita akan ikut-ikutan dengan yang lainnya seperti itu. Kita harus ada bedanya. Seorang yang beriman harus berbeda dengan orang yang tidak iman. Mereka yang tidak iman pikirannya hanya satu, pengennya fit dunia hasanah, hanya itu pengennya di dunia, pengen enak, sejahtera. Ya, enak di dunia kalau menurut dia kan duitnya banyak, mobilnya mewah, rumah mewah, itu enak menurut dia, kan begitu. Nah, tapi kalau kita pengennya fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, pengen kita di akhirat juga pengennya sejahtera. Kenapa? Karena manusia pasti mati, maka kita nanti di sana pengen hidup juga sejahtera. Supaya sejahtera ya kita di dunia hati-hati, banyak istighfar, banyak zikir, banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa. Nah ini kita ngumpulin poin ini untuk akhir kan gitu ya.
Maka mumpung kesempatan, mari kita gunakan dengan sebaik. Selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasura ala ahadikum ad-dunub. Idza kasura, ketika banyak ala ahadikum ada di antara, ketika banyak ala ahadikum ada pada salah satu di antara kalian, apa yang banyak? Ad-dunubu, dosa. Ketika dosa ini ada, ketika dosa yang banyak ini ada di antara kalian, falyatlubil maghfirah, falyatlub, maka hendaknya cepat-cepat memohon ampun, ya, cepat-cepat memohon ampun. Dengan apa? Fil istighfari, dengan membaca istighfar, ya, dengan membaca istighfar. Ketika kita ini merasa banyak dosa, ketika kita merasa banyak kesalahan, maka hendaknya cepat-cepat memperbanyak istighfar. Ini, ya. Selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat dunubu ahadikum falyastaghfirillah. Sama artinya, ketika banyak dosa di antara kalian, falyastaghfir, maka hendaklah apa? Membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru yaqulu dunuba. Istighfar ini adalah memakan dosa. Istighfar bisa menghilangkan dosa. Kama taqulun narul hatoba al yabisa, sebagaimana api membakar kayu yang kering. Jadi ibarat kita baca istighfar ini adalah membakar dosa-dosa kita seperti api membakar kayu yang kering. Gimana kira-kira? Artinya gimana? Artinya gampang. Coba kalau kayunya basah, artinya susah. Artinya kita sedang istighfar, ya gampang, dosa hilang, nggak usah dipikirin. Ya, dosa itu masa lalu. Tapi setelah hilang jangan dosa lagi, maksudnya begitu. Ya kan? Jadi nggak usah pikir masa lalu, nggak usah dipikir, biarlah. Makanya ada nyanyian, masa lalu biarlah masa lalu, kan itu kan? Biar masa lalu aja, nggak usah dipikir. Kita pikirin masa depan dengan banyak istighfar, karena kita nggak mungkin kembali pada masa lalu, gitu loh. Kita nggak mungkin kembali pada masa lalu. Udah, masa lalu aja, nggak usah dipikirin. Yang penting masa depan kita banyak baca istighfar. Nggak usah begitu, Pak, saya itu gimana, udah banyak dosa, banyak salah, kira saya sholat masih diterima nggak sholat? Itu namanya pesimis. Allah adalah innallaha ghafurur. Nah, itu aja, nggak usah aneh-aneh, ya, itu. Jadi kalau kita sudah bicara masa depan, masa lalu tinggalkan, karena semua orang pasti punya masa lalu. Dan masa lalu seseorang itu ya macam-macam bentuknya. Ada yang mengerikan, ada yang menyenangkan. Udah nggak usah bicara masa lalu, masa depan. Kesalahan ini dihapus dengan baca istighfar. Karena selama kita baca istighfar, ini kita akan diampuni Allah. Karena istighfar ini adalah menghilangkan dosa seperti api membakar kayu yang kering. Selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari
banyak istighfar, tajribur rizqa, ini bisa menarik rezeki. Oh, siapa yang banyak-banyak istighfar, maka Allah akan menurunkan rezeki. Kalau udah bilang rezeki itu pikirannya jangan ya duit. Rezeki itu hanya duit aja. Nah, ini kalau ada ngomong rezeki aja, nanti duit aja, nggak usah kerja. Astagfirullahaladzim. Habis istighfar, saja diambil, kok gak ada duitnya Pak? Istighfar kok. Intinya duit. Rezeki itu tidak duit aja. Rezeki itu macam-macam. Ada rezeki yang berupa mudah, apa namanya, usahanya, ya itu rezeki. Ya, ekonominya bagus, namanya juga rezeki. Kesehatannya bagus, namanya juga kita dapat rezeki. Alhamdulillah kesehatannya bagus. Orang-orang pada kena corona, kita selamat, alhamdulillah. Rezeki namanya, harus disyukuri. Ya, kenapa kita selamat? Karena kita masih mau istighfar kepada Allah. Orang kena penyakit gula, kita sehat, alhamdulillah. Orang kena penyakit apa yang susah jantung apa, kita selamat, alhamdulillah. Ini termasuk kita dapat rezeki dari Allah berupa usahanya lancar, itu juga rezeki dari Allah karena ekonominya bagus. Ya, ada lagi rezeki yang berupa ketenangan keluarga, jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, keluarga yang harmonis. Itu dari rezeki. Coba kalau keluarga bermasalah melulu, sama istrinya berantem melulu, anaknya susah diatur, kan puyeng kita. Nah, kalau kita melihat ada keluarga harmonis, berarti itu baru dapat rezeki. Nah, kalau kita pengen keluarganya jadi keluarga yang harmonis, kesehatannya bagus, ya kan, usahanya lancar, ini dengan apa kita menebusnya? Nyarinya hanya dengan memperbanyak baca istighfar. Ini Kanjeng Nabi yang ngomong, kerjaanku hanya baca. Yang saya sampaikan ini adalah sabda Rasulullah. Kalau udah Rasul yang ngomong, Rasul yang bersabda, maka pasti benarnya. Tinggal sampai yakin enggak gitu. Pokoknya kalau pengen keluarganya tentrem, pengen bisnisnya lancar, pengen kesehatannya bagus, setiap hari jangan kurang dari 1000 baca istighfar. Jadi kalau lagi di kantor Pak, lagi kerjaan, kalau ngomong aja, mending istighfar. Terus akan membentuk dalam ini ya menjadi hati yang tenang. Kalau kita banyak istighfar, karena istighfar ini bisa mendatangkan rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa ketenangan, rezeki berupa kelancaran usaha. Karena ujian manusia itu berdasarkan berkali-kali 3. Ada yang diuji lewat ekonominya, ada yang diuji lewat kesehatannya, ada yang diuji lewat keluarganya. Ini pasti ya. Sudah saya contohkan berkali-kali, kita sering melihat ekonominya bagus, keluarganya bagus, kesehatan apa tuh, keluarganya bagus, ekonominya bagus, kesehatannya kurang bagus, kesehatannya bagus, ekonominya bagus, keluarganya kurang bagus. Itu semuanya ujian yang setiap manusia itu pasti mengalami seperti itu. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfari, aksiru, perbanyaklah
membaca istighfar. Kenapa harus banyak membaca istighfar? Faman aksara, faman maka siapa saja orangnya aksara yang paling banyak membaca istighfar minhu dari orang tadi, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin, maka Allah akan menciptakan, Allah akan menciptakan pada orang tadi itu, ya, menciptakan apa? Min kulli hammin, aman dari rasa susah, wahammin dan rasa prihatin. Jadi kalau kita lagi susah, kita lagi prihatin kayak gini nih, kita lagi susah nih karena nggak selesai ujian, udah 7 bulan 8 bulan ini masih nggak pergi-pergi, yang namanya corona ini nggak pergi-pergi, ya, kita jadi susah, jadi gelisah, jadi prihatin. Nah, ini obatnya salah satu adalah istighfar. Makanya kemarin saya katakan, usaha sudah kita lakukan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi malah tambah. Asalnya berapa ribu sekian, jadi tambah, datanya semakin tambah. Kenapa? Karena hanya mengandalkan usaha lahir. Sebagai orang iman, usaha tetap lahir batin. Usaha lahir ikuti anjuran pemerintah, usaha batin ya ditambah. Jangan hanya 3 itu selesai, enggak. 3 itu selesai belum cukup, itu baru usaha lah, itu teori kesehatan. Tapi kalau orang beriman ditambah, Pak, jangan hanya itu, jangan hanya 3, tapi ditambah. 3 tetap dilakukan, ditambah 2, salah satunya yaitu memohon ampun kepada Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah. Memohon ampun dengan baca istighfar, masalah zikir bebas, membaca Quran, baca sholawat, silahkan memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah akan mendobrak pintu langit, ya. Allah akan membuka pintu langit, akan diturunkan ke bumi ini, maka bumi akan jadi aman sentoh. Amin Allahumma amin. Jadi banyak istighfarnya akan menghilangkan rasa susah, akan menghilangkan rasa prihatin. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga. Ya. Ini jadi salah satu hikmah fadilah istighfar yang hadis yang terakhir ini, Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang ada, ya. Kita banyak masalah, harus banyak istighfar. Insya Allah Allah akan ngasih jalan keluar. Allah akan ngasih solusi, ya. Karena semua masalah pasti ada solusinya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Ya, dengan apa? Dengan istighfar. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduga. Ya, saat ini lagi sulit ekonominya, baca istighfar. Tahu dari mana? Insya Allah ada aja rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya rezeki apa? Min haitsu la yahtasib, rezeki yang tanpa diduga. Ya, demikian taklim kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengangkat masalah-masalah yang ada ini
dengan baca istighfar ya. Jadi jangan sampai kita ini kurang dari 1000 istighfar. Kalau bisa minimal 100, kalau lebih ya, kalau bisa 1000 malah alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bersama Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahul kafir Rabbunal kafir Fasadnal kafir Wajadnal kafir Likulli kafir Hafanal kafir Walibat kafir Alhamdulillah Walibat kafir Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasayyikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan maqbulan. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan thayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah jami'a umurina min umurid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa
Fir'aun